Halo, perkenalkan nama saya Vincent Triwinadi Sapakoli, NIM 682018-068. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yakni manajemen risiko yang dilakukan terhadap DPR. Di sini terdapat case pertama, salah menyerahkan data permohonan kredit. Tujuannya data permohonan nasabah sesuai risk cause-nya, yakni data nasabah. Risk event atau uraian peristiwa risikonya bagi berikut. Seorang teller menyerahkan data permohonan kredit nasabah yang salah kepada petugas di lapangan. Sumber risikonya teller, kategori risikonya risiko operasional, kode risikonya K3, akibat dan konsekuensi permohonan kredit lama dan ditolak. Risk owner-nya teller, unit kerja terkait yakni pihak teller dan bagian kredit. Di sini risk score-nya likelihood low, impact-nya high, level resiko dikategorikan level 4, dan existing control-nya sudah ada dan memadai, presentasinya 5%. Risk evaluation yang diambil yakni treat, dan risk treatment atau langkah mitigasi yang diambil yakni memeriksa data nasabah secara teliti dan memastikan data terisi sudah sesuai serta memastikan data yang benar sebelum diserahkan. Di sini case kedua yakni komputer terserang virus dan malware. Tujuannya yakni data persetujuan kredit terinput. Risk cause-nya virus dan malware. Uraian peristiwa risiko yakni direktur ingin melakukan input persetujuan kredit di komputer, namun komputer error karena serangan virus dan malware. Sumber risikonya direktur, kategori risikonya risiko operasional, kode risikonya K3, akibat dan konsekuensi yakni komputer rusak dan data tidak bisa diinput. Risk owner direktur, unit kerja terkait direktur dan bagian kredit. Risk score-nya di sini likelihood-nya low, impact-nya high, dan level risikonya dikategorikan level 1. Existing control sudah ada namun belum memadai, presentasinya 40%. Risk evaluation-nya itu di treat, sedangkan risk treatment atau langkah mitigasinya itu melakukan langkah improvement hardware dan software secara berkala serta meningkatkan cyber security bank dan melakukan training terhadap user sistem informasi bank. Berikut case ketiga. Di sini proses bisnisnya adalah permohonan kredit. Tujuannya data kartu kredit nasabah tidak disalahgunakan. Risk cost-nya direktur. Uraian resikonya sebagai berikut. Direktur mencuri data kartu kredit nasabah dan menggunakan untuk kebutuhan pribadi. Sumber resikonya direktur. Kategori risiko fraud. Kode risiko yakni K10. Dan akibat dan konsekuensinya nasabah mengalami kerugian material dan bank mengalami kerugian moral. Unit risk owner-nya yakni direktur, unit kerja terkait yakni direktur dan keseluruhan bagian bank. Likelihood-nya low, impact-nya tinggi, high, dan dikategorikan level resikonya itu level 1. Eksistensi kontrolnya sudah ada dan memadai, presentasinya 35%, dan risk evaluation yang diambil terminate. Risk treatment atau langkah mitigasi yang kami ambil yakni melakukan training tentang kepemimpinan, integritas, dan profesionalitas, melakukan seleksi yang ketat untuk jabatan yang memiliki tanggung jawab yang besar dan mengganti kerugian nasabah serta melakukan tindakan proses hukum yang berlaku. Skenario keempat yang adalah salah menyerahkan slip angsuran. Tujuannya slip angsuran dan pembayaran sesuai. Risk cause-nya slip angsuran. Uraian resikonya nasabah menyerahkan slip angsuran ke teller namun teller salah mencocokkan slip angsuran dan pembayaran. Sumber resikonya teller, kategori resiko operasional,
kode resikonya K3. Konsekuensi, nasabah mengalami kerugian dan proses administrasi bank bermasalah. Risk owner yakni teller, bagian terkait yakni teller dan bagian administrasi kredit. Likelihood-nya low, impact-nya high, dan dikategorikan level resikonya level 4. Eksistensi kontrolnya sudah ada, sudah memadai, dan presentasinya 8%. Langkah yang kami ambil yakni trade. Dan risk treatment kami memeriksa data slip sebelum diberikan ke tahap yang selanjutnya. Berikut di skenario kelima ada proses bisnis peretasan sistem. Tujuannya proses pembukuan berjalan dengan lancar. Risk cost-nya hacker, uraian kasusnya sebagai berikut. Bagian pembukuan ingin melakukan proses pembukuan data nasabah, namun sistem informasi bank tiba-tiba diretas. Sumber resikonya hacker, risiko operasional, kategori risikonya risiko operasional, levelnya K3, kode risikonya K3. Akibatnya pembukuan terhambat dan kerugian materi. Bagian terkait yakni bagian pembukuan dan seluruh bagian bank. Likelihood-nya low, impact-nya high, dan dikategorikan level resikonya ini level 1. Untuk eksistensi kontrol sudah ada namun belum memadai, dan presentasinya 50%. Risk evaluation yang kami ambil di sini transfer. Sedangkan risk treatment atau langkah mitigasi yakni meningkatkan cyber security secara berkala dan up to date, dan rutin melakukan pengujian peretasan sistem sebagai bahan evaluasi. Berikutnya skenario ke-6, proses bisnisnya pengajuan kredit. Tujuannya nasabah bisa datang ke bank dan mengajukan kredit. Risk cause-nya hujan deras dan banjir. Uraian risikonya sebagai berikut. Nasabah ingin ke bank mengajukan kredit namun tiba-tiba hujan dan banjir. Sumber resiko yakni cuaca yang buruk. Kategori risiko strategis, kode risikonya K10. Akibat dan konsekuensinya, nasabah tidak bisa datang dan mengajukan kredit. Sumber risikonya bank, pihak terkait yakni bank. Likelihood-nya di sini low, impact-nya juga low, dan dikategorikan di level 5. Eksistensi kontrolnya sudah ada dan memadai, dan presentasinya 3%. Risk evaluation yang diambil tolerate, dan risk treatment yang diambil yakni melakukan langkah persiapan seperti membawa payung dan jas hujan. Berikutnya skenario ke-7 yakni simulasi kredit. Tujuannya nasabah paham sistem kredit melalui program simulasi. Sumber risiko risk cause-nya yakni gaptek. Uraian resikonya sebagai berikut. Customer service melakukan simulasi kredit terhadap nasabah, namun nasabah kurang paham memahami sistem karena gaptek. Sumber resikonya nasabah, kategori risiko strategis, kode risiko K4. Akibat dan konsekuensi, nasabah tidak paham sistem kredit. Risk owner-nya customer, bagian terkait, customer service, marketing, dan bidang kredit. Likelihood-nya ini low, impact-nya low, sehingga dikategorikan level resikonya level 5. Untuk eksistensi kontrolnya sudah ada, namun belum sudah ada dan memadai, sehingga presentasinya 4%, dan risk evaluation yang diambil yakni tolerate.
Risk treatment atau langkah mitigasi yang kami ambil yakni melakukan sosialisasi sistem kredit secara perlahan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, terkhususnya nasabah yang gaptek. Proses bisnis ke-8, skenario ke-8 yakni peninjauan data di lapangan. Tujuannya, komite kredit sampai di tujuan agar bisa melakukan peninjauan. Risk cost-nya alamat yang tidak jelas, dan uraian resikonya sebagai berikut. Komite kredit meninjau data nasabah di lapangan, namun salah alamat dan nyasar. Sumber resikonya nasabah, kategori resikonya resiko operasional, kode resikonya K3. Akibat dan konsekuensi yang didapat yakni petugas tidak bisa melakukan peninjauan. Risk owner-nya komite kredit, bagian yang terkait yakni petugas lapangan, administrasi, dan bagian kredit. Likelihood-nya itu low, impact-nya low, sehingga dikategorikan ke level resiko 4. Untuk eksistensi kontrolnya sudah ada dan memadai, presentasinya 5%, dan risk evaluation yang diambil yakni treat. Untuk risk treatment dan langkah mitigasi yang kami ambil yakni memeriksa data nasabah secara detail dan menyarankan nasabah menaruh alamat yang tepat dan rinci. Di sini di skenario ke-9, proses bisnisnya pelayanan nasabah. Tujuannya nasabah bisa dilayani. Risk cost-nya teller, uraian resikonya. Nasabah ingin mengajukan kredit, namun salah satu teller tidak mau melayani nasabah. Sumber resiko teller, kategori resiko reputasi atau K6. Akibatnya nasabah tidak dihargai dan tidak bisa mengajukan kredit. Risk owner teller, unit yang terkait seluruh bank. Likelihood-nya itu low, di sini impact-nya high, dan dikategorikan level risiko 2. Untuk eksistensi kontrolnya sudah ada dan memadai, dan presentasinya 25%. Risk evaluation yang kami ambil yakni di sini treat, yakni melakukan training terhadap seluruh pegawai agar sesuai standar dan berintegritas dan profesionalnya, dan memberikan teller hukuman yang sesuai atau punishment. Yang ke-10 yakni proses bisnisnya sistem keamanan bank. Tujuannya nasabah bisa aman saat di bank. Risk cost-nya perampokan. Uraian peristiwanya yakni nasabah ingin mengajukan kredit namun tiba-tiba terjadi perampokan di bank. Risk owner-nya perampok, kategori resikonya resiko operasional, kode resikonya K3, dan akibat dan konsekuensinya yakni keadaan nasabah yang terancam dan tidak bisa mengajukan kartu kredit. Sumber risk owner-nya bank, serta keterkaitannya dan bidang terkaitnya yakni security dan seluruh jajaran di bank. Likelihood-nya low, impact-nya high, sehingga dilevelkan level 1. Untuk eksistensi kontrolnya sudah ada dan sudah memadai, presentasinya 30%, dan risk evaluation yang diambil yakni transfer. Langkah mitigasi dan risk treatment yang diambil yakni meningkatkan sistem keamanan bank serta melakukan training yang memadai terhadap security dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk proses hukum selanjutnya. Demikian hasil presentasi saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.